Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Bakita Zahra. Saya mahasiswa pendidikan kimia semester 5 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya akan mempresentasikan kunjungan industri virtual di PT Unilever Indonesia Tbk. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Industri. Dosen pengampu saya adalah Dr. Hajah Siti Suryaningsih, MSI. PT Unilever Indonesia Tbk adalah industri yang bergerak di bidang kebutuhan dasar manusia, merupakan bagian dari kelompok Unilever, yaitu kelompok usaha gabungan Inggris-Belanda. Unilever memiliki kantor pusat di London, Inggris, dan Rotterdam, Belanda. Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Lever Zeepfabrieken NV yang berlokasi di Angke, Jakarta Pusat. Nama perusahaan diubah pada tanggal 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Saat ini, Unilever Pusat memiliki 300.000 karyawan serta beroperasi di 75 negara. Unilever memiliki banyak produksinya, di antaranya yang sering kita pakai adalah sabun Lifebuoy, sabun Lux, pasta gigi Pepsodent, sabun cuci piring Sunlight, es krim Walls, dan lain-lain. Unilever memiliki beberapa anak perusahaan di Indonesia, yakni PT Anugrah Lever, PT Technopia Lever, PT Knorr Indonesia, dan PT Sarali. Unilever didirikan sebagai modernisasi kebutuhan primer manusia di akhir abad ke-19. Produk awalnya berupa sabun dari lemak memiliki daya tarik tersendiri karena mampu memproduksi busa lebih banyak yang dikembangkan oleh Lever Brothers dari Inggris dan Margarin Union dari Belanda, menjadi cikal bakal berdirinya Unilever pada tanggal 1 Januari 1930. Untuk kantor pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk berpusat di Jakarta, sedangkan untuk di wilayah timur Indonesia berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Visi dan misi PT Unilever Indonesia Tbk memiliki visi yaitu menjadi pilihan pertama dari pelanggan, konsumen, dan masyarakat. Sedangkan misi yang diemban adalah menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi pelanggan, menjadi yang terdekat di pasar bagi pelanggan dan pemasok, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses, meningkatkan kepuasan kerja semua pihak, bertujuan meningkatkan target bagi pertumbuhan yang menguntungkan dan sukses dalam memberikan imbalan di atas rata-rata bagi karyawan dan pemegang saham. Dan yang terakhir adalah mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada masyarakat, dan lingkungan hidup. Produk perusahaan Unilever, khususnya untuk produk sabun Sunlight, terdiri dari Sunlight Clean and Soft, Sunlight Jeruk Nipis 100, Sunlight Plus Antibakteri, dan Sunlight Double Power. Untuk bahan baku, PT Unilever Indonesia Tbk membuka pabrik hulu pertama yaitu Unilever Oleochemical Indonesia. Pabrik tersebut merupakan pabrik pertama milik Unilever Group yang menjadi pemasok tunggal bahan baku utama produk Unilever di seluruh dunia. Adapun bahan baku pada sabun Sunlight terdiri dari Texafon atau sodium lauryl sulfat, air, pewarna hijau, fragrance, fiksatif atau penguat aroma, garam dapur, dan CMC teknis. Proses produksi. Yang pertama, menyiapkan air 17 liter dalam bak penampungan. Yang kedua, masukkan Texafon, aduk pelan-pelan dengan sendok kayu agar tidak berbusa secara berlebih. Yang ketiga, campuran CMC di blender dengan air hingga tercampur rata, lalu dimasukkan ke larutan Texafon. Yang keempat, memasukkan garam dapur, fragrance, dan fiksatif, aduk hingga homogen. Dan yang terakhir, menyiapkan botol kemasan, dimasukkan ke dalam botol kemasan, beri label, dan dipasarkan. Komposisi dari sabun Sunlight, yang pertama surfaktan, yang kedua builder, yang terdiri dari fosfat, sodium tripolifosfat, asetat, nitril triasetat dan ekta, silikat, zeolit, dan sitrat, asam sitrat.
Yang ketiga, filler atau pengisi yang terdiri dari sodium sulfat. Dan yang keempat, aditif, yaitu enzim, boraks, sodium klorida, dan karboksi metil selulose. Manfaat dari sabun Sunlight adalah piring atau gelas yang dicuci tidak berbau, memudahkan dalam proses pencucian, dan terbebas dari kuman. Komite Pusat Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan di PT Unilever Indonesia Tbk mengatur keseluruhan aspek SHE Unilever Indonesia mulai dari menyusun dan melaksanakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan standar untuk kesiapan tanggap darurat, keselamatan di luar lingkungan kerja, mengelola keselamatan kontraktor, kesejahteraan karyawan, dan kelestarian lingkungan. Nah, ada Unilever Indonesia 6 Cardinal Rule of Safety, merupakan kunci utama dalam mendukung karyawan untuk mengambil keputusan saat bekerja. Aturan ini mencakup prosedur dan perilaku saat mengemudikan kendaraan, melaksanakan kegiatan bisnis, bekerja di ketinggian, bekerja di ruang tertutup, menggunakan peralatan listrik, dan mengangkat beban atau barang. Nah, inisiatif ketiga yaitu Safe Travel, difokuskan pada business driver dan business vehicle dengan kegiatan pelatihan defensive driving dan first aid bagi 401 pengemudi, assessment fleet driver race bagi pengemudi, pemasangan black box pada 199 unit kendaraan, dan road safety campaign sepanjang tahun dan inspeksi kendaraan operasional. 340 Fatalities difokuskan pada pekerja di pabrik manufaktur dengan kegiatan kampanye 3 fokus keselamatan, pencegahan insiden pada tangan operator, penguatan prosedur keselamatan kerja listrik, dan disiplin prosedur lockout take-out. Nah, untuk meningkatkan kesadaran K3 ke seluruh karyawan, Unilever Indonesia secara periodik menyelenggarakan Safety Day dengan tema yang difokuskan pada pengelolaan keselamatan sesuai risiko di masing-masing lokasi kerja. Pengolahan limbah. Yang pertama, program Green and Clean dan bank sampah. Yang kedua, teknologi Kresoff, yaitu upaya untuk mendaur ulang sampah kemasan di rantai nilai konsumen, mulai dari hulu hingga ke hilir. Di hulu, Unilever bekerja untuk mengumpulkan sampah kemasan fleksibel dengan bekerja sama dengan konsumen dan komunitas. Sedangkan di hilir, Unilever mulai menerapkan terobosan teknologi Kresoff Process untuk mendaur ulang sampah plastik fleksibel menjadi bahan baku. Yang ketiga, Price Dropping Box, yaitu bank sampah yang dimaksudkan untuk memisah limbah yang nantinya akan digunakan untuk daur ulang. Yang ketiga, penggunaan air. Unilever memiliki berbagai upaya untuk mengurangi pemakaian air, yaitu penggunaan kembali air dari proses clean in place. Yang kedua, peningkatan PW dan instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga, peningkatan gliserin mentah dan penurunan carryover. Yang keempat, perubahan rencana pemrosesan. Yang kelima, pengendalian blowdown secara otomatis dan total dissolved solids untuk boiler. Yang terakhir, ozone treatment. Dan yang kelima yaitu emisi gas rumah kaca. Unilever telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi GRK di fasilitas. Panel surya telah dipasang di pabrik maupun kantor. Pemanas surya juga telah dipasang untuk memasok air panas ke proses produksi.